Selanjutnya kita akan membahas determinan matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. Kita lihat terlebih dahulu definisi. Jika A adalah matriks kuadrat atau matriks bujur sangkar atau matriks persegi dengan entry atau elemennya A, I, J, maka yang disebut minor entry A, I, J kita notasikan dengan M, I, J adalah determinan submatriks atau matriks bagian setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari A. Bilangan negatif 1 dipangkatkan dengan I ditambah J dikali M, I, J yang dinotasikan dengan C, I, J, ini yang kita sebut sebagai kofaktor entry A, I, J. Jadi, sebagai contoh, jika kita punya matriks A yang isinya untuk melakukan metode ekspansi kofaktor, misalnya kita akan menentukan determinan matriks A. Untuk menentukan determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor, kita dapat mencari kofaktornya ini. Jadi bebas kita memilih mau di baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga. Atau kita dapat memilih di kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga. Misalnya di sini kita akan menggunakan kolom pertama. Kita lihat entry, dalam hal ini entry atau elemen A, I, J. Di sini yang pertama ada 1 ini kita sebut ada di posisi A11. Kemudian 0 ini adalah A21 ya, terletak di baris kedua kolom pertama itu 0. Kemudian A31 di baris ketiga kolom pertama itu 2. Ini entry-nya A11, A21, A31. Yang disebut dengan minor entry A, I, J, ya, minornya sekarang. Minor mulai dari A11, minor A11. Ini diperoleh dengan mencoret ya, Ya, ini adalah determinan matriks setelah kita mencoret baris ke I dan ke J. Berarti baris pertama dan kolom pertama kalau kita coret. Jadi baris pertama dan kolom pertama kalau kita coret, maka yang tersisa adalah 1, 1, 1, 3. Seperti itu. Yang tersisa adalah 1, 1, 1, 3. Ini adalah minor A11. Kemudian kalau kita menuliskan minor A21 berarti kita mencoret duanya, ini artinya baris kedua kolom pertama. Yang tersisa adalah yang ini ya, 2, 1, 1, 3. 2, 1, 1, 3. Dan untuk minor A31 ini sama dengan determinan dari kita mencoret baris ketiga A31 berarti baris ketiga kolom pertama, yang tersisa adalah 2111. 2111. Ini minor. Minor diperoleh dengan mencoret baris ke I dan kolom ke J. Ya, sesuai dengan entry-nya. Kalau A11 berarti baris pertama, kolom pertama yang dicoret, sisanya ini elemennya. Kemudian bilangan yang dinotasikan dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikali M, I, J itu disebut dengan kofaktor atau C, I, J. Jadi kofaktor, sebelum ke kofaktor, minor A11 ini bisa kita tulis sebagai ini, bisa kita ganti dengan notasi M11. Yang ini M21 dan yang ini M31. Yang disebut dengan kofaktor mulai dari C11 itu sama dengan negatif 1 ini dipangkatkan dengan 1 tambah 1. 1 tambah 1 dikali dengan M11. Kalau di sini C11 berarti sini M11. Berarti M11. Ini sama dengan min 1 negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 menjadi positif 1.
positif 1 dikali M11 berarti M11. Dengan kata lain, kofaktornya sama dengan minornya. Kemudian untuk yang C21 yang ini, berarti negatif 1 pangkatnya adalah 2 tambah 1 dikali dengan M21. 2 tambah 1, 3, negatif 1 pangkat 3 itu negatif. Jadi negatif 1 kali M21, jadi negatif M21. Ya, kalau di sini positif, yang sebelah sini negatif. Kemudian yang C31 sama dengan negatif 1 pangkat 3 tambah 1 kali M31 sama dengan negatif 1 pangkat 4 berarti positif 1, ini M31. Kalau kita lihat untuk kofaktor dan minor hanya berbeda pada tanda, yang ini positif, negatif, positif. Atau boleh juga kita menuliskan nanti dari sini ini tandanya adalah plus, minus, plus, selang-seling, kemudian di bawah ini minus, plus, minus, di bawahnya lagi plus, minus, plus. Kalau kita lihat yang kolom pertama berarti plus, minus, plus. Ya, ini plus, minus, plus. Nah, determinannya bagaimana? Determinan matriks A ini sama dengan entry dikalikan dengan kofaktor. Jadi kalau kita ngambilnya tadi dari kolom 1 berarti A11, A21, A31. Jadinya A11 dikali dengan C11 ditambah A21 dikali C21 ditambah A31 dikali C31. Mari kita lihat sama dengan A11 di situ 1 dikali M11 ini sama dengan 1 kali 3 dikurang 1 kali 1 sama dengan 2. Berarti 1 kali 2 ditambah A21 itu 0, berarti 0 dikalikan dengan C21. C21 adalah minus M21. Tapi di sini sebenarnya 0 dikalikan dengan berapapun ini hasilnya kan 0. Boleh kita tidak hitung C21-nya karena ini pasti 0. Ditambah dengan C31 itu A31 2 kali M31 ya. Ini 2 kali 1 2 dikurang 1 kali 1 sama dengan 1. Determinan dari matriks A sama dengan 1 kali 2 2, 0 dikali C1 0 ditambah 2 kali 1 2 sama dengan 4. Ini determinan A dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Apakah harus kolom pertama? Tidak harus. Boleh tadi kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama ataupun baris atau kolom yang lain, itu boleh. Caranya kita cari dulu minornya, kemudian kofaktor itu sama dengan minor, hanya berbeda tanda saja, selang-seling ya, plus minus plus, kemudian minus plus minus seperti itu. Jadi dengan metode ekspansi kofaktor ini nanti tandanya untuk kofaktor itu plus, minus, plus, minus dan seterusnya. Di bawahnya adalah selang-seling ya, minus, plus, minus, plus, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Selang-seling. Contoh yang lain, misalnya kita memiliki matriks B seperti ini. Untuk metode ekspansi kofaktor, sebaiknya untuk mempermudah pengerjaan kita memilih baris atau kolom yang memiliki banyak elemen 0. Di matriks B ini sebagai contoh, ada kolom yang memiliki elemen 0 terbanyak. Kita dapat melakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 1. Kita pilih yang banyak nolnya ya, baris atau kolom yang banyak nolnya.
Untuk kolom pertama, kita cari dulu minor ya, M11. M11 adalah determinan setelah kita menghapus M11, berarti baris pertama, kolom pertama. Yang tersisa adalah 1 min 1, 3, 1. 1 min 1, 3, 1. Ini determinannya 1 kali 1, 1 dikurang min 1 kali 3, ini minus 3 sama dengan 4. Kemudian kita cari lagi M di sini, berarti 0 ini adalah entry entry yang berada di baris kedua kolom pertama, berarti baris kedua kolom 1 dengan cara kita coret baris kedua kolom ke-1. Yang tersisa adalah 21, 31. 21, 31 sama dengan 2 kali 1, 2 dikurang 1 kali 3, 3. Minus 1. Kemudian yang terakhir adalah entry yang ini adalah baris ketiga kolom 1. Yang kita hapus baris ketiga kolom 1. 21, 1 min 1. 21, 1 minus 1 dikalikan 2 dikali min 1 minus 2 dikurang 1 kali 1, 1. Ini negatif 3. Kita sudah dapatkan minornya. Kofaktornya sekarang. Kofaktor untuk C11, ingat tandanya ya. Di sini plus, minus, plus, kemudian di sini minus, plus, minus selang-seling. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan rumus. Boleh kita tidak menuliskan lagi rumus kofaktor yang tadi kan negatif 1 pangkat I plus J dikali dengan minor MIJ. Tidak perlu lagi kita tulis, boleh langsung. Kofaktornya ini untuk C11 berarti dia positif sama dengan M11. Kemudian untuk C21 di sini negatif berarti minus M21. Dan C31 sama dengan ini positif berarti M31. Kalau kita tuliskan C11 sama dengan M11, M11 4. Kemudian C21 sama dengan negatif dari ini M21 berarti negatif 1, C21 sama dengan positif 1, dan C31 sama dengan M31 sama dengan negatif 3. Nah, untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan determinan dari matriks B, ini sama dengan, sebenarnya ini boleh tidak kita hitung ya, C21 dan C31, atau M21 dan M31 ini boleh tidak dihitung. Ini boleh tidak dihitung. Kenapa? Karena di sini entry atau elemennya 0. Jadi 0 dikalikan dengan berapapun itu pasti 0. Jadi boleh tidak kita hitung, kita hanya lihat yang tidak 0 saja. Jadi A11, determinan B sama dengan A11 dikali dengan C11 ditambah A21 dikali dengan C21 ditambah dengan A31 dikali dengan C31. Nah, bagian yang ini untuk C21, C31 ini kan boleh tidak dihitung karena A21 0 dan A31 0. Tapi karena kita sudah terlanjur menghitung, ya tidak apa-apa, kita tulis kembali. A11 itu nilainya 1 dikali C114 ditambah dengan A210 dikali C211 ditambah A310 dikali A31 negatif 3. Jadi ini 0, ini juga 0. Jawabannya adalah determinan B sama dengan 4. Nah, metode ekspansi kofaktor ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan atau menemukan determinan matriks yang ordonya lebih tinggi dari 3 kali 3. Misalnya matriks ordo 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya yang lebih dari 3 kali 3. Kalau metode Starus hanya untuk matriks ordo 3 kali 3, namun untuk ekspansi kofaktor bisa matriks yang lebih dari ordo 3 kali 3. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi untuk metode ekspansi kofaktor ini kita bebas memilih kita mau menggunakan baris atau kolom yang mana.
Jika tidak ada 0 di dalam matriks itu, maka kita sebarang memilih baris atau kolom. Namun, jika ada 0 di matriks tersebut, ada elemen 0 di matriks tersebut, maka pilihlah baris atau kolom yang paling banyak nolnya untuk mempermudahkan pengertian kita. Untuk matriks yang berordo 4x4, misalnya sebut saja matriks A. Di sini A11. Determinan matriks A dapat kita hitung dengan melakukan ekspansi kofaktor baik baris maupun kolom. Misalnya kita memilih baris pertama. Baris pertama berarti determinan A adalah A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13 ditambah dengan A14 dikali C14. Dengan catatan di sini tandanya adalah plus minus plus minus. Artinya apa? C11 sama dengan positif M11, mana M11-nya ini diperoleh mencoret baris pertama, kolom pertama. Yang tersisa adalah determinan untuk, jadi kalau ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ya, ini dicoret, yang tersisa yang ini A22, A23, A24, A32, A33, A34, kemudian A42, A43, A44. Itu untuk M11. Kemudian C12, lihat di sini tandanya minus, berarti minus M12. M12 bagaimana caranya? Caranya ya sama dengan melihat determinan mencoret baris pertama, kolom kedua. Maka yang tersisa adalah A21, A23, A24, ya. A31, A33, A34, A41, A43, A44. Saya tidak tuliskan. Kemudian C13 ini sama dengan positif M13. Jadi determinan matriks A bisa kita tulis menjadi A11 dikali M11, jadi M11 jadi plus, ditambah dengan A12 dikali C12 minus M2, berarti minus M12, ditambah A13 kali C13 positif M13, ditambah A14 dikali C14 nya minus M14. Atau boleh kita tulis determinan A sama dengan A11 dikali M11. Ini dikali dengan minus, berarti langsung saja kita tulis minus A12 kali M12, A13 dikali M13, ini juga minus A14 dikali M14. Jadi kurang lebih seperti ini caranya. Nanti kita cari dulu minornya ya. Minor M11, M12, M13, M14, kemudian masukkan ke rumus ini, kita dapat determinan matriks A.